Kalau kita belum mengerti suam-suam kuku, ya kita hidup di dalam suam-suam kuku. Jadi memang harus dipahami. Dan kita harus mencari kebenaran itu sampai tuntas. Contoh selalu kadang-kadang ya mengenai keselamatan tadi. Ada yang mengatakan sudah menjadi orang Kristen tapi belum selamat. Ya, baik, untuk Pak Suwanda mau nambahin? Ya, oke. Di suam-suam kuku kadang-kadang juga masih banyak yang tercampur aduk untuk memahaminya. Ya, tadi dikatakan kamu harus mempunyai kekayaan, kamu merasa kaya, padahal kekayaan bukan kekayaan duniawi, yaitu emas yang murni, sehingga kamu tidak telanjang, jadi sudah berpakaian dan itu sudah suatu kepastian. Jadi jangan dikatakan suam-suam kuku sepertinya kita masih letu, lemah, lesu, lelah. Jadi harus semangat, pekerjaan Tuhan melakukan ini dan melakukan itu, berjuang seumur hidup untuk mencapai agar supaya layak di hadapan Tuhan. Nah kalau seperti itu masih suam-suam kuku, berarti belum menerima kekayaan itu. Nah, itulah yang akan dimuntahkan, masih berjuang, masih melakukan ini dan lain sebagainya untuk supaya layak dan mengatakan itulah kehendak Tuhan. Nah, ini jadi pemahaman mengenai suam-suam kuku itu benar-benar harus tuntas. Kalau tidak balik lagi bahkan masuk di dalam suam-suam kuku itu. Nah, itu. Jadi tinggalkan suam-suam kuku yang dikatakan tercampur. Nah, tercampur apa? Yaitu pribadi manusia, pendapat manusia bahwa supaya tidak suam-suam kuku harus semangat, harus berjuang, harus melayani dan lain sebagainya, berpuasa, berdoa pagi, siang, malam. Itu suam-suam kuku. Nah, itu yang kita lihat harusnya tuntas. Kita jangan suam-suam kuku. Jadi bukan dalam arti yang manusia mengatakan kita masih letih, lesu, lemah, lelah, tidak semangat, jadi harus. Nah, bukan seperti itu. Ya betulkah kita sudah menerima emas yang murni? Sudahkah kita berpakaian dengan kekayaan itu? Nah, itu sebenarnya yang harus dipahami. Sama seperti itu yang harus dicari, yang harus diteliti, yang harus didalami sehingga kita mengerti. Kalau kita belum mengerti suam-suam kuku, ya kita hidup di dalam suam-suam kuku. Jadi memang harus dipahami. Dan kita harus mencari kebenaran itu sampai tuntas. Contoh selalu kadang-kadang ya mengenai keselamatan tadi. Ada yang mengatakan sudah menjadi orang Kristen tapi belum selamat. Maka itu harus cari. Nah, kalau sudah mengerti dan tahu, oh ya saya sudah selamat. Itu kan tahapannya. Jadi ada tahapannya. Oh ya, tadinya belum selamat. Walaupun sudah Kristen. Tapi akhirnya mengerti, oh ya saya sudah selamat. Tetapi karena sudah selamat, akhirnya tercampur lagi dengan suam-suam kukunya. Oh saya selamat, tapi saya harus menambahkan, lakukan ini, lakukan itu, harus semangat. Kalau tidak dimuntahkan. Begitu. Sudah selamat tapi balik ke suam-suam kuku. Nah ini yang harus di suam-suam kukunya itu disingkirkan. Sehingga betul-betul, ya saya sudah selamat. Sama. Jadi kita harus memahami, mengerti, dan mencari sendiri itu. Seperti akhir zaman. Akhir zaman banyak orang mengatakan belum. Mencari, teliti, akhirnya bisa mengatakan, ya menurut Alkitab sudah, akhir zaman sudah. Menurut Alkitab. Tetapi karena tercampur lagi, melihat dunia ini masih ada. Oh berarti akhir zamannya itu nanti dunia ini masih ada, harus tuntas, nanti harus berakhir dunia ini. Nah tercampur lagi. Jadi semuanya tergantung dari diri kita untuk melihatnya. Sudah tuntaskah kita melihat kebenaran itu? Sehingga pada akhirnya kita bisa menyampaikannya berdasarkan apa yang kita dapat, sehingga kita bisa men-sharingkannya. Karena itu kembali kepada kita masing-masing yang ada di sini. Carilah kebenaran sampai tuntas. Kebenaran
dari dalam diri kita yang mau betul-betul mencarinya. Kalau tidak benar-benar tidak serius ya tidak dibukakan karena kemuliaannya adalah mereka yang mencari. Sehingga disebut raja-raja. Nah, bagaimana dengan kita? Dia kembali semuanya kepada kita yang ada di sini. Apakah kerinduan kita benar-benar rindu untuk mencari kebenaran? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhanda.